Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga bisa melanjutkan thalabul ilmi. Nah, pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu hikmah ibadah haji. Hikmah ibadah haji nanti kita paparkan mulai dari syarat dan rukunnya, ada ketentuan haji. Dan selanjutnya, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dan mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini, kemarin, dan yang akan datang benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat fi dunya wal akhirah. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, kita lanjutkan langsung saja ke hikmah ibadah haji. Nah, kita semuanya tentunya mendambakan dan merindu-rindukan untuk beribadah haji, untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Perhatikan pengertian haji. Kata haji berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja atau menuju. Sedangkan menurut istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah dengan niat beribadah pada waktu tertentu dengan syarat-syarat dan dengan cara-cara tertentu pula. Adapun yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari bulan Syawal sampai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Itu pengertian haji. Dan kemudian hukum ibadah haji. Apa hukum ibadah haji yang sesungguhnya? Haji merupakan rukun Islam yang kelima dan hukumnya wajib bagi yang mampu melaksanakan. Mampu melaksanakan bagaimana? Mampu dari finansial dan mampu daripada fisik itu. Jika itu tidak mampu, maka mereka tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Dan kemudian hal ini sesuai dengan firman Allah dengan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhala kana amina wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata di antara makam Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya, artinya memasuki Baitullah, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban bagi manusia terhadap Allah, yaitu orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Pada dasarnya haji adalah hukumnya wajib. Pada dasarnya melaksanakan haji adalah cukup sekali wajibnya. Gitu. Apabila dilaksanakan lebih daripada satu kali, maka timbullah hukum sunnah dalam haji. Dan kemudian di sini ada syarat dan rukun haji. Syarat dan rukun haji terbagi menjadi dua bagian. Apa yang pertama yaitu syarat wajib haji dan syarat sah haji. Pertama syarat wajib haji dan syarat sah haji. Perhatikan. Syarat
haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi sebelum ibadah haji. Ini syaratnya haji yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah haji. Dan berikut ini adalah syarat wajib haji. Syaratnya orang Islam. Yang pertama adalah Islam. Jika mereka tidak Islam, kemudian dia itu melaksanakan ibadah haji, maka dia tidak sah ataupun mereka tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kemudian berakal, tidak gila. Itu yang jelas mereka itu tahu, paham dan sebagainya. Artinya psikis orang-orang yang melakukan haji tidak terganggu dengan segala sesuatu, yang artinya dia itu harus sehat akalnya. Dan balik artinya balik itu sampai lah, artinya sampai apa, mungkin dia itu di kategori balik sampai dewasa. Kalau dia itu belum dewasa, maka ini tidak wajib. Anak kecil tidak wajib haji. Itu. Yang selanjutnya adalah ada muhrimnya, harus ditemani dengan muhrimnya. Dan sekarang muhrimnya tidak ada, muhrim pasrah dengan pemimpinan yang ada di tempat wilayah tersebut. Yang selanjutnya adalah mampu dalam segala hal, misalnya dalam biaya, finansial mampu, kesehatan mampu, keamanan terjaga, nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan ada. Gitu. Ini hal-hal tersebut harus dipenuhi. Jika hal-hal ini tidak terpenuhi, maka syarat ini tidak wajib. Misalkan dia itu biaya finansial cukup, mampu, tetapi kesehatan tidak mumpuni, maka ini tidak wajib. Finansial, punya harta, punya uang untuk melaksanakan ibadah haji, tapi nafkah yang ditinggalkan nggak ada untuk makan sehari-hari, kehidupan sehari-hari tidak ada, maka ini pun tidak wajib. Itu biaya, kesehatan, keamanan, dan nafkah yang ditinggalkan, itu syaratnya. Maka jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak wajib baginya. Dan kemudian berikut adalah syarat sah haji. Ya, tadi syarat wajib haji, sekarang syarat sahnya haji. Yang pertama Islam, balik, berakal dan merdeka. Islam, sebagainya Islam. Mereka orang non muslim tidak melaksanakan ibadah haji, itu tidak sah. Kalau dia itu masih kecil tidak sah, dia itu tidak berakal tidak sah, dan mereka belum merdeka pun tidak sah. Dan kemudian selanjutnya rukun haji. Rukun haji itu ada 6. Yang pertama adalah ihram, wukuf, terus tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Artinya tertib itu dari angka 1, angka 2, angka 3 sampai angka 5 itu tidak boleh diselang-seling. Artinya berurut dari mulai ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul. Itu harus tertib. Dan kemudian selanjutnya rukun haji. Ada rukunnya haji yang tadi adalah pertama adalah ihram. Apa yang dinamakan ihram? Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan menggunakan pakaian ihram yang berwarna putih. Dan kemudian bila kita yang akan beribadah haji, maka harus membaca labbaika Allahumma hajjan. Ketika kita melaksanakan haji, membacanya labbaika Allahumma hajjan. Beda dengan umrah. Kalau umrah, sedangkan umrah bila kita akan melaksanakan ibadah umrah, maka harus membaca lafaz labbaika Allahumma umratan. Itu adalah penjelasan daripada ihram. Dan kemudian wukuf. Ada wukuf. Wukuf yaitu hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Dari tergelincirnya matahari hingga terbenamnya matahari. Itu wukuf.
Wukuf merupakan gambaran bagaimana kelak manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Semua orang nanti kumpul di Arafah. Semua orang kumpul di Arafah dalam satu tempat. Dari yang kulitnya putih, kulitnya hitam, ada yang kuning-kuningan, dari penjuru negara nanti dikumpulkan, dijadikan satu di Arafah seperti orang nanti di padang mahsyar. Masya Allah, nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Itu gambaran daripada orang wukuf di Arafah. Kemudian selama wukuf berbanyaklah berzikir. Zikirnya apa? Ada tahmid, tasbih, tahlil, istighfar. Nanti diperbanyak itu. Jangan ketika wukuf bercerita dengan yang lain, ceritanya yang tidak bermanfaat dan berguna. Selanjutnya pelaksanaan wukuf di Arafah hanya terjadi sekali dalam setahun. Wukuf di Arafah hanya terjadi satu kali dalam setahun, yaitu setelah matahari tergelincir tadi melewati pukul 12 siang pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian bila ada waktu tersebut jamaah tidak wukuf, maka hajinya tidak sah. Ada haji tetapi mereka tidak wukuf, maka hajinya tidak sah. Dan kemudian yang selanjutnya tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah dan dilaksanakan secara berlawanan dengan arah jarum jam dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri badan. Itu. Kemudian tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula. Dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Maka dihitung. Biasanya kalau orang tawaf itu membawa batu kerikil. Batu kerikil apa? Buat hitungan. Supaya apa? Supaya tidak lupa. Atau membawa tasbih. Supaya tidak lupa untuk hitungan perputaran tersebut. Tuh. Kemudian tawaf sendiri dibagi menjadi 3 macam. Yaitu tawaf kudum, tawaf ifadah, dan tawaf wada. Apa yang dinamakan tawaf kudum? Tawaf kudum yaitu tawaf yang dilaksanakan ketika jamaah haji baru tiba di Arafah, di Mekah, di tawaf. Nih, perhatikan. Yang tawaf kudum yaitu tawaf yang dilakukan ketika jamaah haji baru tiba di Mekah. Yang kemudian tawaf ifadah yaitu tawaf yang dilaksanakan pada hari kurban setelah melontarkan zumroh di Aqobah. Itu tawaf ifadah. Yang selanjutnya tawaf wada yaitu tawaf perpisahan bagi jamaah yang akan meninggalkan Mekah. Itu tawaf. Maka tawaf juga itu harus dilaksanakan ketika ibadah haji. Kalau tidak dilaksanakan maka tidak salah ibadah haji tersebut. Dan kemudian di sini ada syarat-syarat sahnya tawaf. Yang pertama adalah niat. Kemudian menutup aurat, suci dari hadas, dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Jika syaratnya ini tidak dilaksanakan sampai 7 kali putaran, maka tawafnya pun tidak sah. Kalau tawaf tidak sah, maka hajinya pun tidak sah. Kemudian dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Itu dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Kemudian posisi Ka'bah di sebelah kiri orang yang bertawaf. Kemudian selanjutnya dilaksanakan di dalam Masjidil Haram. Tuh. Kemudian selanjutnya sa'i. Sa'i adalah berlari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali yang mulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Sa'i dilakukan setelah melaksanakan ibadah tawaf. Berikut ini adalah syarat-syarat sa'i. Sa'i itu ada syaratnya. Yang pertama adalah dilakukan sebanyak 7 kali putaran, berawal dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Terus kemudian dilakukan setelah tawaf ifadah atau setelah tawaf kudum. Terus selanjutnya menjalani secara sempurna jarak Sofa dan Marwah ke Sofa. Perhatikan, menjalani secara sempurna jarak Sofa
ke Marwah dan Marwah ke Safa. Selanjutnya dilakukan di tempat sa'i. Itu kalau nggak dijalankan di tempat sa'i maka tidak sah sa'inya. Kemudian tahalul. Apa yang dinamakan tahalul? Tahalul adalah mencukur atau memotong rambut kepala sebagian atau seluruhnya minimal 3 helai rambut. Minimal 3 helai rambut. Biasanya orang-orang yang sedang ibadah haji biasanya rata-rata dipotong semuanya. Itu ada yang minimal 3 helai. Kemudian setelah jamaah dilakukan tahalul, awal ini larangan-larangan haji kembali diperbolehkan kecuali berhubungan suami istri. Larangan haji itu apa saja? Banyak larangan haji, menyembelih hewan dan sebagainya. Itu ketika haji dilarang, tapi ketika setelah tahalul maka semuanya itu diperbolehkan kecuali berhubungan suami istri. Selanjutnya jenis haji dan keutamaan haji. Ada beberapa jenis haji. Jenis haji itu dapat dikategorikan 3 jenis, yaitu haji tamattu, ifrad, dan qiran. Haji tamattu yaitu melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian menggunakan pakaian ihram lagi untuk melaksanakan manasik haji. Yang selanjutnya haji ifrad adalah berikhram dan berniat dari mikot hanya untuk haji. Gitu. Berikhram dan berniat dari mikot hanya untuk haji. Nah, selanjutnya haji qiran. Haji qiran adalah melaksanakan haji dan umroh dengan 1 kali ihram. Haji qiran melaksanakan haji dan umroh dengan 1 kali ihram. Tuh, nanti diperhatikan. Selanjutnya keutamaan ibadah haji. Banyak sekali keutamaan ibadah haji. Adapun keutamaan haji yaitu pertama, haji merupakan amal yang paling utama. Haji merupakan amal yang paling utama. Dan kemudian haji merupakan jihad. Haji menghapus dosa, dan yang terakhir pahala ibadah haji adalah surga. Dan semuanya itu dari jenis-jenisnya itu adalah warisan daripada Nabi Ibrahim yang harus dilestarikan, yaitu menjadi rukun Islam yang kelima. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa hadir, bisa mengunjungi tanah suci Mekah Al-Mukarramah dalam keadaan sehat dan lancar. Itu yang kita idam-idamkan semua umat muslim. Dan demikian ulasan daripada keutamaan haji. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat barokah untuk kita semuanya. Dan sebelum kita akhiri, marilah kita baca hamdalah terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini, kemarin, dan yang akan datang mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti besok ada tugas-tugas yang selanjutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ya Rahman, Allah